Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Agro Nusantara. Saat ini saya berada di area kebun talas pratama. Ini adalah talas pratama yang ditanam secara tumpang sari dengan kangkung. Jadi setiap 20 hari bisa panen kangkung sambil nunggu itu talasnya bisa dipanen. Itu yang di ujung sana ini sudah umur di atas 3 bulan ya, 3-4 bulan. Nah ini yang baru berumur 1 bulan yang di hamparan kangkung ini. Nah kangkungnya sudah umur 15 hari, ini sudah 5 hari lagi sudah bisa dipanen, sudah bisa jadi duit, sehingga bisa untuk biaya upah tenaga kerja. Ini yang sudah dipanen, ini kemarin dipanen dengan cara diarit. Ini saya sudah bawain goloknya. Kita mau panen kangkung yang dalam. Yuk kita panen dulu ya. Nah ini adalah tanaman talas pratama seluas 1 hektar. Di seberang pisang itu juga ada. Saat ini pohon talas ini sudah berumur 3 bulan dan saat ini sedang dilakukan pemanenan anakan atau pengurangan anakan, karena umur 3 bulan ini saatnya pembuahan, sehingga apabila anakannya tidak diambil atau tidak dikurangi akan mengganggu pertumbuhan umbi dari induknya. Di samping itu, dari panen anakan ini kita bisa jadikan sebagai bibit untuk penanaman berikutnya atau bisa dijual. Jadi ini kita ambilin anakan talasnya, ini yang sudah dicabutin, ini kita potongin sambil kita bersihkan rerumputan. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan pemupukan tahap kedua supaya umbinya bisa berkembang lebih besar. Ya, ini adalah pohon talas pratama yang menurut saya sangat cerdas dalam berkembang biak. Kita perhatikan di sini, dalam satu pohon talas pratama ini induknya, ini ada banyak anak. Nah, kita hitung anaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, satu pohon ada 7 anakan, dan cerdasnya lagi, smartnya, dia anakan itu memisahkan diri. Nah, contohnya seperti ini. Dia melempar akarnya dari sini jauh, ini sekitar 40 cm. Nah, setelah 40 cm dirasa jauh dari induknya, maka dia akan mengeluarkan akar baru dan tunas baru, sehingga suatu saat akar ini akan mati atau terputus. Jika ini terputus, dia sudah bisa mandiri. Jadi begitulah cara dia berkembang biak. Dia tetap berkembang menjadi banyak, tapi tidak mengganggu nutrisi dari induknya karena dia sudah mandiri. Dilempar jauh dari sini. Nah, ini ada yang lebih jauh lagi, dia melempar anak. Dia melemparkan akarnya jauh. Ini lebih dari setengah meter, sekitar 60 cm dari induk yang di sana. Ini sudah beranak di sini, sudah keluar, bercabang lagi, keluar akar lagi setengah meter. Nah, ini baru muncul akar baru, ya, bintik-bintik akar baru, dan calon tunas ini sudah meruncing.
Ya, begitu cara dia berkembang biak. Jadi dia lempar akar yang menjauh dari induknya, kemudian setelah jauh tumbuh akar baru dan tunas baru. Nah, ini kemudian jika akar ini diputus, jika akar barunya sudah masuk ke dalam tanah, maka dia akan bisa hidup mandiri, anaknya sudah bisa mandiri. Begitu kira-kira sistem perkembangbiakan talas pratama. Nanti kita tambah tanah dari sini nggak apa-apa. Tanemin. Parit dulu, kemudian dikasih pupuk kandang, Ya. baru tanemin gitu ya. Ya, biar itu bisa banyak. Isinya. Ini juga nggak apa-apa. Nanti simpan bibit, masukin dari sini. Ya. Begitu, Pak. Jadi bisa itu kerjaannya lebih mudah. Langsung aja begini. Udah jadi. Nah, duduk semua. Jadi bisa ke sini 1 meter, Pak. Dari sini ke sini 1 meter nanti. Ke sini cukup 60 atau 70 meter. 50 bisa. Iya. Jadi biar populasinya banyak. Kalau dia bikin lubang tanam kayak gitu susah, tetap jaraknya jadi jauh. Iya. Biarin aja udah gini mah, nanti pas 1,5 bulan kayak gini nanti kita udah habis. Tutup dikit. Ah, 1,5 bulan. Nah nanti pas 3 bulan ini dibuang semua ini. Ini ke sini. Oh, Terus, ditutup Jadi tanah ini aja. jalan jadi tempat air. Oh, Ya. jadi buat parit gitu, Ya. paritnya. Ini jadi saluran di sana. Hmm, Jadi saluran. kalau umur 3 bulan ya. Ya 3 bulan. Di sininya jadi guduk, Ya, akhirnya jadi parit. pindah gitu. ini. Ini yang jadi bawah, Oh, ini jadi atas nanti ke sini. Posisinya pindah. Bisa pekerjaan paling mudah. Yang paling mudah. Nggak usah satu-satu kan. Dipotong satu-satu sulit. Dulu aja di gini mah kalau lahannya panjang, iya. itu kan panjang. Lahan tinggal di traktor buat parit-parit aja, Pak. Ini baru kemarin bikin saluran. Masalah mas. Ini kita mau tanya ke Pak Ajis bagaimana apa bedanya antara talas pratama dan talas berlian, karena kita masih awam, masih bingung lah gitu, karena hampir sama gitu. Coba dijelaskan. Pratama ini masih sejenis talas Bogor ya, cuman hasil persilangan baru juga dari beberapa jenis talas terciptalah Pratama. Dari Pratama itu ada beberapa kelemahan. Pratama 1 namanya, Pratama 1 atau Pratama ada kelemahan yaitu umbinya mudah terserang oleh urat atau ulat tanah sehingga banyak yang bolong-bolong. Maka diciptakanlah Pratama 2. Nah, Pratama 2 itu karena kualitasnya sangat bagus maka dikatakan berlian. Batangnya kita bisa lihat, batangnya untuk talas pratama 1 itu lebih cerah, hijaunya hijau kekuning-kuningan, sedangkan talas pratama 2 ini hijaunya hijau gelap. Ya. Demikian juga bibitnya atau anakannya di sini batangnya juga kelihatan cerah, demikian juga daunnya. Nah, ini yang talas pratama 2 atau talas berlian itu batang bibitnya juga kelihatan hijau gelap, demikian juga daunnya gelap. Nah, ini saya sandingkan coba bedanya warna antara ini talas pratama 1 dan ini talas pratama 2.
sangat berbeda warna hijaunya. Ki anak-anak guys, sakit nemen apa dipindah maring wetan. Lemu nemen nari nang sebelah kene. Ini adalah talas berlian yang berumur 3 bulan. Jadi sudah hampir setinggi bahu. Ya, jadi tingginya hampir setinggi bahu. Ini usianya sudah 3 bulan. Kita lihat batangnya sudah cukup besar. Nah, kalau 3 bulan ini kira-kira sudah berapa kilo, Pak Ajis? Kalau 3 bulan mah belum berumbi, Belum berumbi ya? baru batang saja. Baru batang. Oh, Ya. pembesaran batang dulu ya. Umbinya Pemanenan minimal 5 bulan. 5 bulan. Jadi talas berlian atau talas Pratama 2 ini bisa dipanen paling cepat 5 bulan. Iya. Kira-kira beratnya berapa kalau 5 Kalau 5 bulan paling 3 kilo lah. Sekitar 3 kilo usia 5 bulan. Kalau usia yang maksimal berapa bulan? 7 bulan Maksimal 7 bulan bisa sampai berapa kilo, Pak? sampai 8 kilo. 8 kilo. Ya. Kalau harga jualnya kira-kira berapa Harga jual per kilo, Pak? paling jatuh 6.000 per kilo. 6.000. Kalau paling tinggi berapa? 12.000. 12.000 ya. Iya. Ya, itulah keunggulannya kalau kita tanam talas itu bisa dipanen dalam umur 5 sampai 7 bulan. Kalau porang biasanya harus nunggu sampai 2 musim atau 2 tahun baru bisa dipanen dengan hasil yang sama. Begitu.